Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Mungkin hari ini kita akan ngebahas terkait dengan iklan dan promosi penjualan. Kalau kemarin teman-teman kan udah ngelakuin project outdoor advertising, paling nggak udah kebayang nih kira-kira yang dinamain outdoor advertising seperti apa. Nah, hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan iklan dan promosi penjualan yang mungkin sebenarnya udah pernah disampaikan waktu kita belajar marketing management. Nah, saya mau memberikan sebuah pernyataan, ini saya ambil dari buku Kotler ya. Marketing itu sama dengan dialog. Kira-kira di mana analoginya? Yang pertama, misalnya ketika kita melakukan riset pemasaran atau marketing research, itu kita sedang berdialog. Kita mendengarkan apa yang pelanggan ingin sampaikan. Jadi di sana kita akan memperoleh apa yang diinginkan pelanggan, apa kekurangan dari kita. Nah, di sana kita memperoleh insight seperti itu. Namun yang kedua, marketing sebagai dialog adalah bagaimana ya sebuah brand itu berbicara tentang value, nilai yang mereka punya kepada konsumennya. Contohnya seperti bagaimana BMW, brand BMW itu menceritakan gitu ya nilai-nilai yang dia punya, ya value yang harusnya memang dimiliki orang, ini loh kami pantas untuk kalian beli. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran kecil bagaimana marketing sebagai dialog. Nah, selanjutnya saya juga mau nge-refresh terkait dengan marketing mix versus dengan promotion mix. Nah, teman-teman pasti semua sudah sering dengar yang namanya marketing mix ya. Di sini kita biasa kenal dengan yang namanya 4P ya, 4Ps, product, price, place, dan promotion. Nah, ini juga nggak boleh asal ketukar nyebutnya, karena emang udah ada filosofinya. Bagaimana sebuah produk diciptakan, kemudian kita tentukan nominal yang bersedia konsumen bayarkan dan berapa harga untuk memproduksinya. Kemudian kita tentukan place-nya. Place di sini adalah tempat di mana konsumen bisa menemukan produk kita tersebut. Dan pada akhirnya setelah kita temukan place-nya, kita akan mempromosikan supaya untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan brand image dan sebagainya. Nah, namun ada beberapa literatur yang kita baca ketika marketing mix ini berubah menjadi 4Cs atau 4C. Nah, di sini dasarnya adalah bagaimana perspektif yang dulunya inside out, artinya kacamata perusahaan, dia bikin produk, oke, produk yang kita bikin ini yang akan dipasarkan, berubah menjadi perspektif outside in. Artinya sebuah perusahaan itu menciptakan barang atau jasa itu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen ya, apa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga dia ciptakan produk atau jasa tersebut. Sehingga 4P ini bisa bertransformasi menjadi 4C. Customer value, di mana kita tidak hanya menciptakan produk, tapi kita menciptakan nilai yang konsumen butuhkan dan konsumen inginkan. Kemudian kita kalau ngomongin price, tidak hanya price berapa biaya yang dibutuhkan, namun kita ngomongin cost. Cost di sini tidak hanya biaya produk untuk menghasilkan produk tersebut, namun juga biaya yang dikeluarkan konsumen untuk memperoleh produk tersebut, misalnya waktu dan energi. Ini juga harus dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, yang awalnya tadi place, kita sekarang ngomongin convenience. Convenience secara harfiah itu adalah kenyamanan. Nah, kalau sekarang kita ngomongin tempat untuk memasarkan produk atau jasa, kita nggak ngomongin cuman sekedar tempat biasa, tapi bagaimana kita menyajikan kenyamanan di dalamnya, baik itu online maupun offline. Ketika kita berbelanja online, UI dan UX menjadi perhatian untuk bisa memberikan kenyamanan kepada konsumen. Dan yang keempat adalah communication, yang merupakan transformasi dari promotion. Kalau promotion mungkin terkesannya satu arah dari perusahaan, namun kalau ngomongin communication, kita itu akan ada interaksi ya, dua interaksi antara si seller dan konsumen. Ini adalah yang ditekankan oleh perusahaan ketika transformasi dari 4Ps menuju 4Cs. Nah, kadang-kadang sering ketukar antara marketing mix dengan promotion mix ya, teman-teman. Ini kalau misalnya orang marketing nggak boleh salah, yang namanya marketing mix itu adalah 4P. Nah, kalau promotion mix itu adalah bagian kecil dari yang namanya marketing mix, yaitu
di bagian promotionnya. Jadi ada beberapa literatur, cuman yang saya ambil di sini ngomongin promotion mix itu ada 3 bagian umum. Yang pertama itu adalah direct contact atau penjualan secara personal. Artinya di sini kita memang melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen. Yang kedua adalah melalui iklan, indirect contact. Di sini kita melakukan promosi menggunakan iklan sehingga kita tidak langsung menyasar atau tidak langsung menjual kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah promosi penjualan dan publisitas yang sebagai complementary support. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang iklan dan promosi penjualan, sehingga yang saya ambil bagaimana ketika kita membuat iklan, apa-apa saja yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu menentukan tujuan iklan ya. Saya ambil dari buku Kotler, kira-kira tujuan iklan kita ini akan dibagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama itu informatif, yang kedua adalah persuasif atau membujuk, dan yang ketiga adalah reminding atau mengingatkan kembali. Semua tujuan ini memiliki fungsi yang berbeda tergantung juga nih dari perusahaannya. Kalau informatif sudah jelas ya. Jadi iklan ini memang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu. Misalnya biasanya akan digunakan pada produk baru, menginformasikan apa yang menjadi keunggulan atau menjadi produk tersebut. Yang kedua adalah persuasif itu atau membujuk. Nah, di era yang penuh kompetitor saat ini ya teman-teman, iklan persuasif ini kadang-kadang berubah menjadi attack ya, menyerang gitu, attack advertising. Artinya kadang-kadang kita melihat iklan yang saling menyalahkan. Mungkin teman-teman pernah ngelihat iklan yang antara Wendy's dengan McDonald's ya, kadang-kadang mereka tuh suka saling sindir menyindir. Nah, tujuan iklan yang bersifat persuasif atau membujuk ini pada dasarnya adalah ingin membuat konsumen itu beralih merek karena dengan ketatnya persaingan. Kemudian ada iklan yang sifatnya reminding, mengingatkan kembali. Biasanya iklan ini ditujukan pada produk-produk yang sifatnya mature atau sudah dewasa, supaya si produk ini tidak jatuh ke dalam siklus yang decline. Jadi orang-orang harus diingatkan kembali nih, supaya orang-orang tetap membeli produk atau membeli produk ini di mana. Nah, ini contohnya misalnya kayak Coca-Cola atau Indomie yang produknya itu memang sudah mature ya, sudah matang, sehingga konsumen harus diingatkan kembali untuk membeli produk tersebut. Nah, pertimbangan kedua dalam membuat iklan yaitu adalah anggaran iklan. Nah, anggaran iklan ini yang pertama poinnya adalah bergantung pada siklus hidup produk. Nah, semakin mature gitu ya, biasanya anggaran iklannya akan semakin sedikit karena orang sudah mengenal nih. Berbeda dengan produk baru yang waktu masa introduction ya. Di sini biasanya anggaran iklan akan boncos, akan banyak karena orang-orang belum kenal nih. Jadi harus dibangun brand awareness-nya, membangun pengetahuan produk kepada konsumen dan sebagainya. Nah, poin kedua dalam anggaran iklan adalah ketika produk ini memiliki banyak kompetitor, maka biasanya budget iklan akan semakin besar. Untuk bisa hal ini kenapa? Untuk bisa membuat konsumen itu beralih kepada produknya kita. Nah, yang ketiga adalah ketika sebuah produk tidak terdiferensiasi, artinya memang banyak yang sejenis itu, dia juga akan budget iklannya juga akan semakin besar. Nah, poin ketiga dalam pertimbangan membuat iklan adalah mengembangkan strategi iklan. Nah, teman-teman biasanya antara creating advertising message, pesan iklan, dan memilih media iklan itu seringkali dipisahkan. Padahal seharusnya ini harus diharmonisasi. Supaya apa? Supaya antara media, antara konten yang dibuat, konten iklan yang dibuat dengan pemilihan medianya itu tepat. Sehingga akan tepat sasaran terhadap target konsumen yang dituju. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita memilih media iklan. Media iklan itu sangat banyak ya teman-teman, mulai dari media yang tradisional sampai media yang sekarang kita kenal dengan online media sosial contohnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kita dalam memilih media iklan kita harus lihat nih jangkauannya, frekuensinya, dampak dan keterlibatan. Kadang-kadang misalnya kita pengen ngiklan di majalah nih, kadang-kadang kita bingung nih majalah mana yang akan kita ambil sebagai vehicles kita ya, kendaraan untuk iklan kita. Nah, dari sisi dampak misalnya majalah Time tentu akan lebih dipercaya dibanding dengan majalah lain. Nah, ini adalah
salah satu contoh pertimbangan dalam memilih media iklan. Kemudian kita akan pilih jenis media utamanya, kemudian media specific vehicles-nya dan timing-nya tentu saja. Selanjutnya dalam membuat iklan itu kita harus melakukan evaluasi tentunya ya. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari iklan yang kita buat. Yang pertama dari efek komunikasi. Dan yang paling jelas itu adalah efek penjualan dan profit. Kalau efek komunikasi biasanya mungkin kita akan melakukan riset terlebih dahulu ya. Misalnya sebelum kita mau nentuin iklan, kita akan kasih pretest. Artinya kita akan pengen tahu nih orang-orang ketika terhadap produk ini pengetahuannya sampai mana. Sampai setelah dilakukan iklan, kita tes lagi, post test kira-kira pengetahuannya sampai di mana. Nah, kemudian yang kedua ada sales dan profit effects. Nah, di sini paling jelas ya, kelihatan bagaimana efek setelah adanya iklan terhadap penjualan dan profit seperti apa. Namun teman-teman seperti ini ya, dalam sebuah perusahaan anggaran iklan mungkin menjadi anggaran yang paling besar. Namun ketika perusahaan dalam masa krisis, biasanya anggaran iklan itu adalah anggaran yang paling bisa dipangkas. Nah, oleh karena itu sebuah perusahaan harus bisa mempertimbangkan dengan baik ketika membuat iklan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan ini. Nah, di sini ada beberapa media iklan utama yang disajikan keuntungan dan kerugiannya, pros dan cons-nya, mulai dari media yang tradisional seperti televisi, koran gitu ya, ataupun outdoor. Nah, tapi kita juga sudah bergerak menjadi media yang online gitu ya, digital, mobile, dan media sosial. Semua media ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya saja televisi ya teman-teman. Mungkin televisi ini menjadi salah satu media iklan yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, cakupan yang jadi prosnya adalah atau keuntungannya dia cakupan pemasarannya luas gitu kan. Terus ada suara, gambar yang menarik. Nah, itu yang menjadi utamanya. Namun untuk consnya dia akan memerlukan biaya produksi yang tinggi. Kemudian audiensnya mungkin tidak sesuai target. Nah, ketika kita bikin iklan di televisi tentu dong pasti ada jam-jam yang harus ditayangkan dan biasanya jam-jam tersebut juga memiliki rate tersendiri. Berbeda dengan kita misalnya menggunakan media iklan itu media sosial. Nah, media sosial ini biasanya kalau kita menggunakan Instagram atau mungkin TikTok yang biasanya digaungi anak-anak muda, kita akan lebih spesifik nih. Kontennya juga bisa dibuat spesifik sesuai dengan tujuan dari iklan tersebut. Dan kita bisa dapat melibatkan konsumen dalam segala interaksinya. Namun ada beberapa kekurangan dalam media iklan dalam media sosial, misalnya dalam keadaan tertentu itu mungkin tidak terlalu berdampak. Dan yang paling penting biasanya dalam media sosial kita itu kontrol audience yang sangat tinggi untuk nge-skip ya, untuk tidak melihat iklan. Seringkali ketika kita mau lihat YouTube itu ada iklan yang muncul di awal dan itu ada tombol skip. Nah, inilah yang menjadi kekurangan dalam media sosial. Nah, begitu pula dengan nanti koran, direct mail, majalah, radio, dan outdoor. Nah, saya pengen bahas juga di radio dan outdoor gitu ya. Radio ini mungkin terkesan tradisional ya, tapi masih banyak orang yang melakukan iklan di radio. Karena apa? Memang masih ada sasaran ya, masih ada target pasar di dalamnya. Orang-orang yang seperti di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya yang biasanya akan dihadapi dengan kemacetan ketika berangkat kerja. Nah, disinilah iklan-iklan di radio biasanya akan muncul. Nah, iklan-iklan di radio kalau saya sering lihat atau dengar gitu ya, itu biasanya adalah iklan-iklan tentang properti. Kenapa tentang properti? Dan itu biasanya disajikan di pagi hari ya. Jadi target pendengar radio yang di pagi hari kan biasanya orang-orang yang produktif, yang memang sedang mencari hunian gitu kan. Nah, makanya iklan-iklan properti biasanya akan gencar untuk masuk di sesi pagi di radio. Nah, kemudian ada outdoor advertising. Sebenarnya ini kebalikan dari media sosial nih. Kalau outdoor advertising seperti baliho ya teman-teman, kita nggak bisa nge-skip. Kita pasti terpapar oleh iklan tersebut. Kita pasti ngebaca. Nah, itu adalah kelebihan mungkin dari yang namanya outdoor advertising. Tapi yang menjadi kekurangannya selektivitas audiensnya rendah. Selektivitas di sini maksudnya apa? Nah, misalnya kita ngelewatin jalan besar Sudirman gitu. Nah, di situ kan banyak baliho. Nah, kita
produknya misalnya tentang RH skincare. Nah, yang lewat di situ kan nggak cuman perempuan atau laki-laki ya, kalau sekarang kan sudah banyak concern di skincare yang memang concern di skincare, namun juga orang lain gitu ya, yang mungkin pengemudi dan kawan-kawan. Kemudian kekurangannya adalah membatasi kreativitas. Berbeda dengan media sosial, mungkin banyak sekali kreativitas yang bisa kita tuangkan dalam konten yang disajikan. Nah, terus terakhir saya pengen ngasih informasi terkait dengan push and pull strategi di dalam iklan gitu ya. Pasti sering dengar nih push strategi dan pull strategi. Nah, kalau push sesuai namanya, ini adalah strategi iklan yang mendorong, aktif mendorong, dan biasanya melibatkan salesperson, agen atau retailer gitu. Dan biasanya kita akan memberikan diskon, bonus, kemudian potongan-potongan. Nah, ini digunakan untuk mendorong konsumen untuk bisa membeli. Nah, strategi yang digunakan adalah below the line, artinya in-store marketing, artinya si retailer atau si perusahaan itu menggunakan strategi yang sesuai dengan target pasarnya. Jadi di store marketing pasti udah jelas yang masuk ke dalam Erafone adalah orang yang mau beli gitu ya. Contohnya di sini adalah Erafone. Jadi tentu saja strategi below the line yang digunakan yaitu dengan melibatkan diskon, bonus dan sebagainya. Biasanya push strategi ini digunakan pada produk untuk kompetisi yang tinggi. Nah, kemudian berbeda dengan pull strategi. Nah, kalau pull strategi ini fokus pada upaya promosi, dan kebalikan dari push strategi, dia menggunakan above the line. Above the line ini artinya kita menggunakan media iklan yang paparannya sangat luas ya, teman-teman. Seperti contohnya baliho. Sering sekali kita di jalan melihat baliho-baliho terkait dengan Coca-Cola gitu ya, atau mungkin bisa juga di televisi. Dan untuk pull strategi, dia biasanya akan menggunakan iklan. Jarang sekali ketika kita misalnya di toko retailernya Coca-Cola, katakanlah di supermarket ada sales Coca-Cola, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini adalah contoh dari pull strategi adalah Coca-Cola. Oke, mungkin hari ini materi terkait iklan dan promosi penjualan sudah saya sampaikan. Semoga memberi manfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.